Kita akan membahas konsep agama dan manusia dalam Islam dari 3 perspektif utama. Yang pertama teologis, filosofis, dan sosiologis. Ketiga perspektif ini saling melengkapi dalam memahami hubungan erat antara agama dan manusia dalam Islam. Yang pertama, perspektif teologis. Dari perspektif teologis, Islam memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki menjadi khalifah di bumi. Manusia diberi akal, hati, dan jiwa untuk mengenali, mengabdi, dan berinteraksi dengan Allah. Agama Islam memberikan panduan hidup yang kompeten, meliputi aspek spiritual, moral, sosial, dan hukum. Yang kedua, perspektif filosofis. Filsafat Islam memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang hubungan antara agama dan manusia. Para filsuf Muslim seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Sina mengemukakan tentang pemikiran hakikat manusia, tujuan hidup, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Yang ketiga, perspektif sosiologis. Sosiologis Islam mempelajari bagaimana agama Islam memengaruhi kehidupan sosial manusia. Islam memberikan panduan tentang struktur sosial, hubungan antar manusia, dan peran agama dalam bermasyarakat. Hukum Islam memahami dasar-dasar hukum dalam Islam dan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Islam merupakan sistem hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat manusia, mulai dari ibadah hingga interaksi sosial. Hukum Islam bersumber dari wahyu Allah yang tertuang di dalam Al-Quran, Al-Hadis, serta diintermesikan oleh para ulama melalui berbagai metode. Dasar-dasar hukum Islam. Terdapat 4 sumber hukum Islam yang diakui oleh mayoritas ulama. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dan paling fundamental. Al-Quran berisi perintah, larangan, dan petunjuk dari Allah yang mengatur kehidupan manusia. Kedua, Al-Hadis. Al-Hadis merupakan kumpulan perkataan-perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis berperan sebagai penjelasan dan pembangunan terhadap ajaran-ajaran Al-Quran. Ketiga, Ijma adalah kesepakatan para ulama tentang suatu hukum. Ijma menjadi sumber hukum yang penting karena menunjukkan kesatuan pendapat dan kepastian hukum dalam Islam. Keempat, kias. Kias adalah proses menganalogikan suatu hukum yang sudah ada pada kasus yang memiliki kesamaan dasar. Kias digunakan untuk menetapkan hukum dalam kasus-kasus yang belum ada aturannya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Contoh penerapan sumber hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari adalah ibadah, etika, moral, keluarga, hukum, dan pidana. Menguatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan di lingkungan kampus. Pada minggu pertama kami memahami dan mengenali apa itu nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Pada minggu kedua kami mulai menerapkan kejujuran dan ketakwaan dalam akademik dan kerja kelompok. Pada minggu ketiga kami mulai menerapkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dengan peduli kepada teman dan lingkungan kampus. Pada minggu keempat, kami mulai menerapkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan di kehidupan sehari-hari. Pada minggu kelima, kami mulai mengevaluasi diri terhadap nilai-nilai keimanan yang sudah kami lakukan. Pada minggu keenam, kami belajar untuk lebih mengaplikasikan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan sebagai penutup proyek ketiga. Membangun karakter, etika, moral, dan akhlak di lingkungan kampus. Pada minggu pertama, saya mulai melakukan pengandalian pemahaman etika, moral, dan akhlak. Pada minggu kedua kami melakukan kejujuran akademik dan tanggung jawab dalam membangun karakter, etika, moral, dan akhlak. Pada minggu ketiga kami mulai melaksanakan kerja kelompok dengan membangun karakter, etika, moral, dan akhlak. Pada minggu keempat saya mulai memahami dan menghargai perbedaan pendapat dan menjaga toleransi dalam membangun karakter, etika, moral, dan akhlak. Pada minggu kelima saya mulai berempati dan dalam membangun karakter, etika, moral, dan akhlak. Pada minggu ke-6, kami mulai mengevaluasi dan merefleksikan diri dalam membangun karakter, etika, moral, dan akhlak agar tidak menyakiti perasaan siapapun. Tujuan memiliki rasa empati kepada orang lain dan saling mengerti. Pada tugas yang terakhir, saya memilih 2 orang ilmuwan yang menurut saya itu cukup berpengaruh. Yang pertama adalah Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina adalah seorang muslim polimat yang dipandang sebagai dokter astronomer dan penulis terpenting dari zaman keemasan Islam. Nah, banyak orang yang menyebut dia adalah bapak kedokteran modern. Kemudian tokoh yang kedua yang saya ambil adalah Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali ini adalah seorang akademisi serta ahli tasawuf yang telah melahirkan karya-karya fenomenal. Salah satu karya terkenal dari Imam Al-Ghazali berjudul Ihya
Al-Ulumuddin. Nah, atau Kebangkitan Ilmu Pengetahuan Agama. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.